budaya lestari. Mojo Parit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantukan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojo Parit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Nonton GTV tidak jelas. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa JTV. Kembali di acara kesayangan kita, Bincang-Bincang Kabar Pacitan. Dan pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan tema SPT Tahunan Tahun Pajak 2023. Telah hadir bersama kita Bapak Edi Prayitna, Kepala KP2KP Pacitan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Edi. Waalaikumsalam, Kabar selamat sehat, malam. Pak, ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih telah diterima untuk berdiskusi tentang SPT Tahunan Tahun Pajak 2023, Pak. Sama-sama. Nah, tentu kalau SPT ini sebenarnya sudah menjadi agenda rutin, Pak, ya, bagi kita, Ya. sebagai masyarakat maupun dari Kementerian Keuangan sendiri. Nah, bisa dijelaskan, Pak, sebenarnya SPT Tahunan itu seperti apa sih? Baik, terima kasih atas waktunya.
Jadi SPT tahunan itu kan sebetulnya singkatan dari surat pemberitahuan yang sifatnya tahunan. Surat pemberitahuan apa itu? Yaitu surat pemberitahuan mengenai pajak penghasilan. Dan ini sifatnya yang sekarang itu tahunan gitu. Nah, ini sebetulnya kan berkaitan dengan kewajiban masyarakat, yaitu pajak. Pajak itu sendiri itu kan kontribusi dari warga negara kepada negara. Kalau menurut undang-undang itu iuran wajib dari warga negara kepada negara yang sifatnya memaksa dan diatur dengan undang-undang. Artinya dengan pajak itu masyarakat berkontribusi untuk ikut melaksanakan pembangunan. Nah, SPT itu sendiri bentuk dari sebuah laporan atau media laporan dari wajib pajak. Sehingga SPT itu sendiri kalau wajib pajak patuh, maka kepatuhan pajak itu salah satunya adalah kepatuhan dalam rangka melaporkan SPT-nya. Sehingga kalau wajib pajak patuh, masyarakat patuh untuk melaporkan SPT-nya, baik itu secara material, yaitu pengisiannya dengan benar, maupun dalam rentang waktu yang sudah ditentukan, maka itu salah satu bentuk kepatuhan pajak dari masyarakat, begitu. Pengisiannya tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, Pak. Ya. Iya. Nah, dari segi waktu sendiri, Pak, ya, SPT ini sebenarnya bisa ditunaikan, bisa dilakukan oleh masyarakat. Iya. Itu kapan rentang waktunya itu, Pak? Kalau rentang waktu pelaporan SPT tahunan ini kan ada dua. Kalau wajib pajak perorangan itu adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Jadi kalau tahun 2023, tahun pajaknya 2023, maka batas akhir pelaporan SPT itu untuk orang pribadi itu pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, berarti tahun 2024. Nah, untuk badan, wajib pajak badan, yayasan, CV, PT, perkumpulan, nah itu batas akhir pelaporannya adalah 4 bulan setelah tahun pajak. Berarti sampai dengan bulan April 2024 kalau tahun pajak 2023. Saya menghimbau jangan nunggu waktunya mepet. Pokoknya sesegera mungkin harus sebaiknya itu segera melaporkan SPT-nya. Karena untuk tahun ini kan spesial, Mas. Ada 2 event yang sangat penting buat bangsa ini. Ya. Gitu. Apa itu, Pak? Event itu pertama adalah pemilu. Ini kan pesta demokrasi ya. Dan ini membutuhkan perhatian khusus, perhatian yang menguras energi kita. Nah, kalau kita sudah lapor sebelum kita melaksanakan pencoblosan, maka sudah kita agak longgar lah gitu. Itu pemilu. Yang kedua itu bulan Maret itu kan nanti kita masuk pada awal puasa. Ramadan, ya awal puasa. Maksudnya kenapa kok sesegera mungkin? Ya sebelum puasa itu kita jalankan, kita sudah menjalankan kewajiban kita yaitu memasukkan SPT, sehingga ketika bulan puasa nanti kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Karena bulan puasa itu kan tempat atau waktu kita untuk menjalankan perilaku spiritual. Sehingga kalau kita sudah melaksanakan kewajiban yang lain, nah itu kita bisa dengan khusyuk untuk melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan.
Maksudnya seperti itu. Laporannya lebih cepat, lebih baik. Ya, lebih cepat, lebih baik. Pak Edi, kita tadi sudah membahas bahwa SPT itu juga ada ketentuannya, dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Gitu ya. Sebenarnya masyarakat itu bila mana tidak menunaikan, padahal dia menjadi wajib pajak Pak ya, punya NPWP lah kata seperti itu, tapi tidak melaporkan SPT-nya pada tahun bersangkutan, itu konsekuensi apa yang ditimbulkan Pak? Ya, kalau mengenai konsekuensinya tidak melaporkan SPT, sebetulnya kalau secara undang-undang, ya dia melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. Karena sebagai wajib pajak, itu memang salah satu kewajibannya adalah menyampaikan SPT. Kalau melanggar undang-undang, berarti kan yang berbicara tentang undang-undang. Artinya ya himbauan saya adalah masyarakat patuh aja, patuh, kemudian melaporkan SPT-nya dengan lengkap dan benar pada waktu yang telah ditentukan itu. Nah, kalau ada kendala misalnya yang sudah punya NPWP atau wajib pajak gitu ya dalam pengisian SPT, itu ada solusi-solusi ya Pak yang diberikan oleh KP2KP Pacitan itu, misalnya hal-hal yang sifatnya konsultatif itu. Oh iya, ya jadi penyampaian SPT ini kan ada dua jenis, Mas. Ya. Yang pertama secara online, bisa kita sebut e-filing ya, e-filing. Jadi pengisian secara online bisa dilakukan dari rumah, dari tempat wisata, dari hotel, dari mana saja bisa. Dan yang kedua adalah bisa langsung datang ke kantor. Kalau misalkan kesulitan cara pengisiannya dan lain sebagainya, membawa data-data mengenai penghasilannya, ya nanti di KP2KP insya Allah dibantu oleh teman-teman. Gitu. Jadi siap ya untuk misalnya ada kesulitan-kesulitan dari wajib pajak itu, sudah ada fasilitasi dari KP2KP Pacitan Pak. Sudah. Nah, kembali pada tadi Pak, berkaitan dengan SPT yang dianggap penting gitu ya. Ya, kita sebagai masyarakat maupun sebagai mungkin di Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara negara. Nah, ini sebenarnya dalam konteks ini Pak, sebenarnya SPT itu biar masyarakat kita itu tahu sebenarnya peran pentingnya itu berada di mana Pak? Mungkin terkait dengan pembangunan, mungkin berkait dengan fasilitas yang lain. Oh iya. Jadi ini yang lebih luas dulu ya. SPT itu kan sebetulnya hanya satu bagian dari kewajiban perpajakan. Kalau bicara tentang pajak, itu di APBN kita itu menempati porsi 80% lah. Jadi penyelenggaraan pemerintahan negara yang kemudian secara keuangan dirangkum di dalam APBN itu menggunakan dana, salah satunya dari APBN itu adalah penerimaan pajak. Target tahun 2023 itu 1.800-an triliun. Dan setiap tahun naik itu, sehingga ini memang mau nggak mau ya masyarakat itu ya harus berkontribusi secara penuh gitu, karena ini kan negara yang kita sayangi, negara kita yang kita berada di sini ya, kita makan, kita hidup, ya kita harus berkontribusi gitu, karena pajak ini seperti yang disampaikan tadi, untuk pelaksanaan pembangunan, kita membuat sekolah-sekolah, rumah sakit, jalan raya, kemudian fasilitas-fasilitas pendidikan, kemudian ada kontribusi finansial terhadap tenaga pengajar, tenaga keamanan. Kita kan nggak mungkin Mas ya, misalkan hanya mengandalkan tanpa mengandalkan pajak kita nggak bisa. Hanya mengandalkan ekspor misalnya. Ya, mengandalkan ekspor nggak bisa. Nggak bisa ya. Sehingga ya pajak itu memang jadi tumpuan. Apalagi ke depan pasti target itu naik karena proses
penyelenggaraan pembangunan itu kan memang memerlukan dana yang setiap tahun bertambah gitu. Artinya ada, kalau kita bisa simplifikasi dengan adanya SPT, pembayaran pajak dari masyarakat itu sebenarnya juga manfaatnya kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat. Nah, SPT itu merupakan salah satu bentuk media ketika kita memberikan laporan kepada negara, kepada pemerintah. Ini kan SPT itu di dalamnya ada menyangkut penghasilan, ya. Kemudian dari penghasilan itu kemudian bisa dihitung pajaknya berapa. Nah, kita itu kan menganut asas self assessment. Artinya SPT itu, di dalam SPT itu masyarakat atau wajib pajak itu kemudian menjelaskan kepada negara, kepada Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan saya segini loh. Nah, kemudian dengan ketentuan yang sudah diatur, maka bisa dihitung pajak saya segini. Dan itu yang menghitung masyarakat sendiri. Jadi self assessment itu adalah menghitung penghasilan sendiri, kemudian memperhitungkan pajaknya sendiri, kemudian membayar sendiri kepada kas negara lewat bank-bank, lewat kantor pos, dan kemudian melaporkannya sendiri dalam bentuk SPT tahunan ini. Nah, jadi SPT itu bagian dari kewajiban perpajakan yang sifatnya memberitahukan kepada pemerintah, saya penghasilannya sekian, sehingga pajak saya sekian, sudah saya bayar. Tahun ini, bulan Februari ini saya laporkan gitu. Begitu. Sangat menarik Pak Edi Prayitna. Tapi untuk perbincangan kita lebih lanjut, kita jeda terlebih dahulu. Siap. Baik pemirsa JTV, tetap di Bincang-Bincang Kabar Pacitan bersama saya dengan Pak Edi Prayitna, dan kami berdua akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Aku tidak pernah membayangkan hari itu. Tidak pernah terlintas di pikiranku. Tempat ini tidak terasa sama lagi. Aku tidak pernah melupakan perasaan yang membuatku ingin kembali. Jantungku terus berpacu melihat wisata Pacitan yang baru. Meskipun aku tertidur dalam keheningan dan gairah, ini tentang ruang dan gerakan yang sudah lama dibatasi. Aku menulis cerita ini dan siap mencari jawabannya. Siap untuk cerita baru, untuk menangkap perjalanan baru, untuk berbagi kebahagiaan, karena untukku, untuk kita. Siap adalah ketika dunia berubah, maka kita harus beradaptasi. Sekarang
aku telah menemukan pikiran yang lebih kuat. Batu karang yang lebih kuat dengan segala sifatnya. Saat aku melihat semangat mereka lagi, aku kagum dengan betapa hebatnya kota ini. Cerita dimulai di sini, dari kehangatan antara manusia dan alam dalam tubuh. Universitas Terbuka Malang, perguruan tinggi negeri berkualitas dengan sistem perkuliahan online learning. UT Malang juga memiliki program studi diploma, sarjana, dan pasca sarjana yang terakreditasi nasional maupun internasional. Terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Hari gini nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru bisa hubungi atau di Jalan Maijen Sungkono nomor 9 Gedung Kandang Kota Malang. Waktu pendaftaran sepanjang tahun tanpa batas waktu. Sudah puluhan tahun melaksanakan sistem belajar dari online learning atau virtual learning. Mudah-mudahan bisa cocok dengan kamu karena akreditasinya juga bagus serta kampusnya juga kampus negeri. Mari bergabung dengan Universitas Terbuka Malang. Kami siap mengantar Anda meraih cita-cita. Terima kasih pemirsa JTV, kembali di acara kita Bincang-Bincang Kabar Pacitan bersama Bapak Edi Prayitna, Kepala KP2KP Pacitan. Pak Edi, tadi kita sudah membahas betapa pentingnya ya pajak ini sebagai salah satu sumber utama untuk pembiayaan semua ya kegiatan negara kita dan itu sebagai bentuk cinta kita pada tanah air kita. Iya. Pak Prayitna, kalau dalam konteks Pacitan sendiri Pak, berkaitan dengan SPT ini bagaimana kalau dilihat dari apresiasi masyarakat sendiri? Ketaatannya itu sudah bagus atau dalam kategori yang lain Pak? Ya, alhamdulillah untuk masyarakat Pacitan ini untuk SPT tahunan itu selalu tercapai. Jadi saya di sini kan baru 4 bulan, Mas. Tapi kalau saya baca track recordnya, penyampaian pelaporan SPT ini tahun 2021-2022 itu sudah sangat bagus lah. Nah, saya berharap jangan kalah dengan tahun sebelumnya, 2023 juga harus bagus gitu. Cuma itu tadi kan kendalanya bulan Februari ini kita ada pemilu, kadang-kadang terlena kesibukan itu, kemudian bulan Maret itu kan masuk Ramadan, berarti kan waktu efektif untuk menyampaikan SPT itu kan hanya sedikit gitu. Sehingga ya itu tadi kita menghimbau nggak usah nunggu nanti,
Karena kalau tanggal 31 Maret itu berarti sudah pada waktu Ramadan itu. Ya. Kita sibuk apa namanya ya? Mungkin ya sedang puasa. Bangsan menyiapkan untuk hari raya juga gitu. Iya. Oke. Ibu-ibu nanti lagi masak ya. Lupa SPT-nya. Lupa SPT-nya. Berkaitan dengan hal itu Pak, ada dua momen penting. Jadi harus kita antisipasi berkaitan dengan adanya penyelenggaraan pemilu, terus hari raya atau puasa itu ya. Nah, ini ada upaya sosialisasi nggak Pak pada masyarakat agar SPT itu bisa maksimal tepat waktu oleh masyarakat Kabupaten Pacitan yang punya NPWP. Gimana Pak? Ya, ini salah satu upaya itu kan kita melakukan sosialisasi ya. Ya. Kita pasang beberapa banner terutama di kecamatan-kecamatan. Kemudian di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan ini kita sudah pasang banner himbauan. Dan kemudian nanti ada juga kita layanan di luar kantor. Tapi tidak setiap hari. Jadi keliling gitu Pak ya? Keliling. Jadi ada kecamatan-kecamatan yang kita nanti buka stand di sana pada bulan Maret gitu. Tapi tidak semuanya ya. Jadi yang daerah-daerah yang memang jauh gitu ya, itu kita adakan layanan di luar kantor namanya. Itu kalau untuk sosialisasinya ya, sosialisasi seperti itu ya. Jadi ada sosialisasi, ada jemput bola juga walaupun ada di kecamatan tertentu. Iya benar. Nah, Pak, tadi kita berbicara berkaitan dengan adanya wajib pajak yang sifatnya individual sama lembaga itu ya, atau yayasan dan sebagainya itu beda Pak ya akhir batas akhirnya ya. Kalau individu sampai bulan Maret, sedangkan kalau badan usaha sampai wajib pajak April, badan itu sampai dengan April. Ini apa Pak yang membedakan keduanya? Ini memang oleh undang-undang diatur begitu. Jadi memberikan kesempatan kepada badan usaha itu lebih banyak, lebih panjang, 4 bulan. Tutup tahun itu kan Desember, Januari mungkin badan itu membuat laporan keuangan, gitu kan. Maka kadang-kadang laporan keuangan itu kan, agak rumit gitu ya. Maka diberi kesempatan sampai dengan bulan April. Menghitung laporan, membuat laporan keuangan dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, kemudian mencocokkan pajak yang sudah dia bayar, kemudian apakah ketika dia membuat laporan keuangan itu pajaknya sudah sesuai dengan yang seharusnya apa belum gitu. Kalau belum, berarti dia masih punya kesempatan untuk membayar lagi, namanya PPh pasal 29. Kalau yang di tahun 2023 itu kan dia sebetulnya membayar setiap bulan PPh pasal 25. Nah, ternyata ketika dirangkum di dalam laporan keuangan, kemudian dicocokkan antara jumlah pembayaran pajak yang sudah dia bayarkan, yang sudah dibayarkan dengan yang seharusnya dibayarkan, ternyata kok kurang, maka bisa digenapi pada bulan Januari sampai dengan April sebelum dia melaporkan SPT-nya. Itu untuk badan. Nah, bagi individu Pak sebagai wajib pajak misalnya ada wajib pajak itu tidak menunaikan SPT-nya, tidak melaporkan setiap tahunnya, itu terdeteksi nggak Pak oleh KP2KP? Ya, pasti terdeteksi. Dan itu apa tindak lanjutnya apabila terdeteksi? Sebetulnya yang paling penting itu bukan hanya pelaporan SPT-nya ya, tapi pembayaran pajaknya ya. Artinya kalau pembayaran pajak itu memang harus dilaksanakan 1 tahun penuh itu, kemudian kekurangannya pada tahun berikutnya di bulan Maret untuk orang pribadi, sampai dengan kalau badan itu sampai dengan April. Nah itu kewajibannya ya. Artinya kalau tidak membayar pajak ya namanya bukan warga negara yang patuh ya.
tidak bijak namanya. Dan ini ada tahapan-tahapan ya untuk treatment berikutnya, Pak. Ya, pasti ada. Ya. Pak Edi, menarik sekali diskusi kita, tapi tahan dulu, ada beberapa pertanyaan. Ya. Pemirsa JTV, tetap di Bincang-Bincang Kabar Pacitan. Kami akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Pacitan yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini Kamis tanggal 11 Januari 2024, saya Indrata Nur Bayu Aji, Bupati Pacitan, alhamdulillah sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan e-filing dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mewujudkan NIK sebagai Single Identification Number dan persiapan pemberlakuan Cortex System DJP. Saya juga telah melakukan validasi NIK sebagai NPWP secara mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak seluruh masyarakat Pacitan yang memiliki NPWP untuk segera melaporkan SPT tahunan sekaligus melakukan validasi NIK sebagai NPWP melalui DJP online. Monggo kepada seluruh warga Pacitan untuk segera melaporkan SPT tahunannya. Mumpung di kami masih belum terlalu ramai dan pelayanan kami pasti lebih baik ketika belum terlalu ramai. Dan pasti Anda akan lebih nyaman, panjang lebih nyaman ketika kami juga memberikan layanan dengan lebih baik. Kami tunggu kedatangan panjenengan semuanya di KP2KP Pacitan untuk lapor SPT tahunan. Minum dawet pakai tapi. Ayo lapor SPT dan validasi NIK NPWP. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masyarakat Pacitan pindah datang TV digital lan dukung migrasi TV digital Indonesia. Langkung resik gambaripun, wening swantenipun, canggih teknologinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa JTV Pacitan, masih di acara kita Bincang-Bincang Kabar Pacitan. Seperti tadi masih bersama narasumber kita Bapak Edi Prayitna, Kepala KP2KP Pacitan. Masih seputar SPT tahunan tahun pajak 2023. Pak Edi, tadi kita sudah membahas ya berkaitan dengan kewajiban dan ada treatment tersendiri apabila tidak melaporkan SPT-nya. Nah, dalam konteks Pacitan sendiri, Pak, harapan kita kan semua wajib pajak itu melaporkan gitu ya. Nah, selama penanganan di Kabupaten Pacitan, ini ada kendala-kendala nggak, Pak, yang dihadapi oleh wajib pajak ketika melaporkan SPT-nya? Baik, terima kasih, Mas. Yang pertama saya akan mengucapkan terima kasih pada wajib pajak yang sudah memberikan laporannya. Dan sampai dengan hari ini sebetulnya sudah cukup banyak juga, tapi lebih banyak yang belum. Ya. Nah, SPT sendiri kan bisa disampaikan dengan dua cara. Pertama dengan cara online, dengan menggunakan e-filing itu. Berarti pasti ada kendala. Misalkan pengetahuan masyarakat terhadap cara menggunakan e-filing, cara memasukkan, kemudian juga mengenai sinyal mungkin lemah dan lain sebagainya. Itu kan kendala juga, teknis itu, kendala teknis juga.
juga yang pertama itu tadi ya, Yeah. kita menggunakan e-filing, dan yang kedua bisa datang langsung. Nah, kendalanya kalau datang langsung itu mungkin jauh ya, jauh dari pegunungan sana untuk masuk kota Pacitan tuh perlu waktu, perlu biaya. Sampai di KP2KP Pacitan kadang-kadang parkirnya kurang cukup, kurang luas gitu. Sehingga mungkin jadi agak mutung juga. Jadi kendala ya, kenyamanan juga, ya. kenyamanan juga. Tapi secara umum ya saya berharap sih masyarakat mau menggunakan itu tadi, e-filing itu lebih simpel gitu. Nah, itu tadi salah satu bentuk mengatasi kendala, kan kita mengadakan layanan di luar tadi itu. Tapi kendala dimanapun pasti tetap ada ya. Sehingga ya itu tadi, kalau pengen tidak terkendala jauh, tidak terkendala parkir, ya sudah gunakan e-filing aja, gitu, e-filing. Mungkin kedepannya Pak ya, fasilitasnya itu perlu diperbaiki ya, Pak. Ditambah sarana prasarannya mungkin. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bisa menambah sarana dan prasarana yang menjadikan WP untuk datang dan tidak perlu takut, dan nyaman, tidak perlu takut datang ke kantor pajak gitu. Sebenarnya luar biasa kalau diupayakan itu, wajib pajak akan lebih bergairah melaporkan SPT-nya. Pak Edi, tampaknya kita sudah di penghujung perjumpaan, dan dari sekian yang sudah kita diskusikan tadi, mungkin ada penekanan Pak di ujung perjumpaan ini yang mungkin stressing point ya bagi masyarakat luas Kabupaten Pacitan dengan adanya SPT 2023 ya, tahun pajak 2023. Monggo Pak. Ya. Saya menghimbau kepada seluruh wajib pajak yang ada di Kabupaten Pacitan ini untuk sesegera mungkin melaporkan SPT-nya. Itu berarti kalau kita sudah melaksanakan kewajiban melaporkan SPT, mudah-mudahan kita bisa menjadi warga negara yang bijak dan taat pajak. Itu aja. Terima kasih Pak Edi, Pak Inal. Diskusi kita sangat menarik dan tentunya ini menjadi literasi dan mungkin juga menjadi spirit ya bagi masyarakat Pacitan, khususnya untuk segera mungkin lah menunaikan untuk pembayaran ataupun melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2023. Ya Mas. Baik pemirsa JTV Pacitan, demikian bincang-bincang kita di dalam Bincang-Bincang Kabar Pacitan bersama Bapak Edi Prayitna, Kepala KP2KP Pacitan, dengan tema SPT tahunan tahun pajak 2023. Tentunya diskusi kita tadi memberikan nuansa yang informatif bagi kita semua. Sekali lagi seperti tadi, bahwa masyarakat yang bijak, masyarakat yang taat pajak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.